Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran SQ3R, PQ4R, CLOS, dan teknik skala. Sebelum masuk ke dalam materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Putra Dipurnama atau saya sendiri. Yang kedua, Senal Riyadi. Yang ketiga, Lutfi Abdillah Abu. Yang keempat, Sinta Prameswari. Yang kelima, Sari Bunga. Dan yang terakhir, Sulfiana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari model pembelajaran SQ3R. SQ3R adalah singkatan dari survei, question, read, recall, dan review. Pembelajaran ini adalah strategi membaca yang dapat mengembangkan metakognitif siswa, yaitu dengan menugaskan siswa untuk membaca bahan ajar secara saksama, cermat, dengan sintak. Survei dengan mencermati teks bacaan dengan mencatat dan menandai kata kunci. Question dengan membuat pertanyaan yaitu mengapa, bagaimana, dan dari mana tentang bahan bacaan atau materi bahan ajar. Read dengan membaca teks dan cari jawabannya. Research dengan mempertimbangkan jawaban yang diberikan atau catat, bahas bersama. Dan review dengan cara meninjau ulang secara menyeluruh. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk membacakan materi selanjutnya. Selanjutnya, langkah-langkah metode belajar SQ3R meliputi yang pertama, survei. Survei adalah proses cepat sebelum membaca secara terinci isi sebuah buku, atau bisa dikatakan kegiatan mencari ide pokok atau membaca ringkasan dan kesimpulan. Yang kedua adalah question. Question adalah proses menyusun pertanyaan sendiri atau pertanyaan yang diberikan oleh guru yang jelas dan relevan dengan pokok kajian. Kemudian yang ketiga adalah read. Read adalah proses membaca seluruh pokok kajian untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Yang keempat adalah recite. Recite adalah kegiatan memahami isi bacaan dan memahami setiap jawaban yang telah ditemukan. Dan yang terakhir adalah review. Review adalah kegiatan meninjau ulang jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat tanpa membuka catatan. Metode PQ4R. Metode PQ4R merupakan metode yang digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca dan dapat membantu proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca buku, sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode PQ4R adalah sebuah metode pembelajaran yang membantu siswa dalam proses belajar dengan mengingat apa yang telah mereka baca sebelumnya. Adapun langkah-langkah metode PQ4R, yaitu 1. Preview. Langkah pertama ini dimaksudkan agar siswa membaca selintas secara cepat. Yang kedua yaitu question. Langkah kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri untuk setiap pasal yang ada pada bahan bacaan siswa. Yang ketiga yaitu read. Siswa melakukan pembacaan secara aktif, yakni membaca dengan memberikan reaksi terhadap apa yang dibacanya. Yang keempat yaitu reflect. Reflect merupakan suatu komponen esensial dari langkah read. Nah, selama membaca, siswa tidak hanya cukup mengingat atau menghafal, tetapi mencoba memahami informasi yang telah dipresentasikan. Yang kelima yaitu recite. Pada langkah kelima ini, siswa diminta untuk merenungkan atau mengingat kembali informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan butir-butir penting dengan nyaring dan dengan menanyakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang terakhir yaitu review. Pada langkah terakhir ini, siswa diminta untuk membaca catatan singkat atau intisari yang telah dibuatnya, mengulang kembali seluruh isi bacaan bila perlu, dan sekali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya adalah teknik close. Istilah close diambil dari persepsi psikologi Gestalt, yang merupakan proses menutup sesuatu yang belum lengkap. Dalam teknik close, tempat kosong sengaja disediakan dalam suatu wacana dengan menghilangkan kata-kata tertentu. Tugas siswa dalam teknik ini adalah mengisikan kembali kata-kata yang dihilangkan tersebut, untuk mengisikan kembali kata-kata itu secara tepat. Nah, langkah-langkah yang digunakan dalam teknik close
adalah yang pertama, siswa menelaah dan membaca dalam hati teks yang diberikan dan mengisi teks yang dirumpamakan. Yang kedua, setelah dianggap cukup, siswa membacakan seluruh teks yang telah mereka sempurnakan. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan. Yang keempat, meminta siswa untuk membacakan wacana yang disempurnakan. Yang kelima, meminta 2 orang siswa untuk memperlihatkan teks asli yang akan menjadi bahan perbandingan. Yang terakhir, meminta siswa untuk menghitung jumlah lepasan yang dianggap benar atau cocok yang sesuai dengan konteks kalimat. Selanjutnya yaitu teknik skala. Skala merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Alat pengumpulan data yang dapat digunakan guru untuk mengamati perhatian, sikap, keaktifan siswa ketika proses pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan pengumpulan data yaitu langkah yang pertama, menentukan indikator sikap yang akan dinilai, terdiri dari kehadiran mengikuti pembelajaran, perhatian selama proses pembelajaran, keaktifan dalam kerjasama kelompok, keberatan untuk bertanya, keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Langkah yang kedua yaitu memilih tipe skala. Likert dengan 5 skala yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. Langkah yang ketiga yaitu menulis instrumen. Langkah yang keempat yaitu menelaah instrumen oleh sejawat. Yang kelima yaitu merevisi instrumen. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami mengenai materi SQ3R, PQ4R, teknik close, dan teknik skala. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.